kembali lagi kepada tadi hadis-hadis Nabiullah Muhammad itu, seorang suami tidak boleh bersewenang-wenang menggunakan satu argumen untuk menciptakan ketidakadilan pada pasangan. Karena kalau kita hubungkan dengan firman Allah di sini, min anfusikum azwaja itu maksudnya antar satu dengan yang lain itu harus saling menjaga. Harus saling beradaptasi, harus saling bertoleransi atau harus saling mengerti. Intinya begitu. Walaupun perjalanannya di sini litaskunu ilaiha. Jadi kalau misalkan kita baca firman Allah ini, berpasang-pasangan itu tujuannya agar supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, ketenangan diri. Ketenangan itu melalui berpasangan kita tujuannya di situ. Walaupun di sini nanti Allah menyebutkan ilaiha. Bukan, kalau dalam bahasa Arab ya, bukan fiha. Litaskunu ilaiha. Firman Allah di sini, kalau kita lihat agar supaya kita mendapatkan ketenangan, ilaiha, kepada. Ila itu proses yang berarti menuju. Jadi di sini ada perlu upaya dan usaha. Kalau fiha itu otomatis. Jadi kalau ketenangan kalau menggunakan fiha itu berarti berpasangan memang menuju pada sebuah ketenangan. Otomatis tenang gitu. Tapi kalau ilaiha itu tidak otomatis tenang. Tapi ketenangan itu harus diupayakan. Harus berproses. Harus diperjuangkan. Itu makanya kemudian di sini adalah ilaiha. Jadi dalam hal ini pasangan meskipun berasal dari diri kita sendiri untuk menuju sebuah ketenangan, tetapi ketenangan yang diidamkan itu harus melalui proses, harus melalui upaya, dan tentunya melalui perjuangan. Maka kembali lagi, kalau misalkan kita hubungkan dengan hadis Nabiullah Muhammad yang di depan, maka hubungan antara suami dan istri itu harus betul-betul bisa menempatkan kewajiban dan haknya masing-masing. Dalam hal ini, singkatnya, masing-masing suami dan istri harus membawa kebijaksanaan. Dengan membawa kebijaksanaan, maka insya Allah litaskunu ilaihanya ini bisa segera didapat. Tapi kalau misalkan masing-masing tidak membawa kebijaksanaan, litaskunu ilaihanya ini akan susah didapat. Ya kalau kita lebih lanjut ya, berbicara litaskunu ilaiha, karena ilaiha itu membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah usaha, maka tidak ada jalan lain kecuali kita belajar memahami antara satu dengan yang lain. Si istri perlu belajar mengetahui psikologi seorang laki-laki. Seorang laki-laki juga harus mengetahui bagaimana psikologi seorang perempuan. Saya kira keterangan dari siapa itu? Aisyah Dahlan ya. Seorang ini dari Jogja itu banyak menjelaskan tentang hubungan antara pasangan atau hubungan orang tua dengan anak dari sisi psikologis. Saya kira sangat bagus sekali untuk kita dengarkan. Nah, harus saling memahami. Makanya pengenalan itu penting agar supaya kita bisa menciptakan keluarga yang nanti katanya Allah setelah ketenangan itu datang, setelah ketenangan itu ada, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tenang itu dulu ada, baru kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah, maka akan
terjadi di antara kalian. Mawaddah itu saling kasih sayang yang mendalam. Warohmah, dan akan saling mengasihi. Jadi sebuah rumah tangga yang di situ ada ketenangan, maka semakin lama di situ akan banyak cinta yang semakin tumbuh. Warohmah, dan ada banyak kasih sayang di dalamnya. Tapi sebuah keluarga yang tidak berhasil litaskunu ilaihanya, nah itu yang nanti akan susah menumbuhkan mawaddah dan rohmah. Atau paling tidak lama akan tumbuh hal-hal yang seperti itu. Jadi semakin cepat kita litaskunu ilaiha, semakin cepat kita belajar memahami antar satu dengan yang lain, maka semakin cepat mawaddah dan rohmah itu ada. Semakin lambat kita saling memahami, nah semakin lambat juga mawaddah dan rohmah itu ada. Nah, dalam hal ini, kembali lagi ketika kita membaca tentang dalil-dalil hubungan antar suami istri, maka harus kita baca secara bijak. Artinya tidak satu dalil argumen dijadikan senjata untuk menekan pihak-pihak yang lain demi memunculkan keadilan di dalam sebuah rumah tangga. Sekira demikian untuk prolog. Monggo barangkali ada tambahan atau Pak Wahid ada tambahan? Ada pertanyaan nggih, Pak? Monggo. Yang zaman sekarang ini kan kadang-kadang sepasang suami istri itu kan misalkan suaminya sudah sepakat dengan, atau istrinya saya balik, istrinya itu sudah sepakat dengan suaminya bahwa mungkin dengan kondisi rumah tangganya yang suaminya itu sudah tidak mumpuni untuk bekerja, yang istri ini masih mumpuni. Nah, apakah status seperti itu tidak menyalahi atau menzolimi istrinya? Seperti itu, Ustaz. Makasih. Namanya. Ini tentang status pekerjaan, Pak ya. Si istri lebih memiliki aktivitas pekerjaan dibandingkan suami. Apakah tidak menyalahi? Nah, ini nanti agak repot juga ya. Dalam realitas sosial memang kita pahami dulu dari sisi budaya ya. Dulu di Arab misalkan, dulu di Arab itu, atau bukan hanya di dunia Arab, di semua lapisan dunia, cenderung yang berada di belakang itu adalah istri, perempuan. Atau di areal domestik, di areal rumah itu istri. Sedangkan laki-laki lebih di luar. Artinya lebih kewajiban mencari nafkah itu lebih dibebankan kepada suami. Semua dunia begitu. Hal ini juga terkait dengan lagi-lagi kalau saya pernah mendengarkan Aisyah Dahlan ya. Itu karena otak laki-laki sama otak perempuan itu memang ada perbedaan. Otak laki-laki itu cenderung fokus ke depan. Artinya kalau dia ditugaskan untuk mencari nafkah lebih bisa dibandingkan perempuan. Kalau otak perempuan itu lebih menyebar ya. Makanya bisa dibuktikan tuh. Kalau perempuan dalam satu waktu bisa melakukan pekerjaan beberapa hal. Tapi kalau suami tidak bisa, kalau laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu itu sambil masak, sambil cuci piring, sambil nyuci, sambil ngomong anak, sambil nyapu itu bisa.
Tapi kalau suami ndak bisa. Wis nyapu tok wis. Lali nang liyane. Itu secara psikis. Nah, semakin ke sini itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, itu malah lebih bisa mengerjakan itu. Lebih bisa mengerjakan itu. Nah, ketika uh, kita melihat faktor budaya dan psikis yang seperti ini, maka kalau saya lihat ya, di dalam agama itu tidak ada larangan mutlak bagi perempuan untuk bekerja. Di dalam agama itu tidak ada larangan mutlak bagi perempuan untuk bekerja. Artinya perempuan itu tidak mutlak harus di wilayah domestik. Tidak mutlak di wilayah domestik. Jadi boleh dia misalkan ambil pekerjaan apa yang sifatnya umum ya, yang sifatnya umum. Cuman ya tetap ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam hal itu. Dalam hal itu. Nah, dalam sebuah keluarga yang misalkan laki-lakinya atau perempuannya yang harus lebih aktif dibandingkan suaminya, maka kembali lagi Pak, kalau menurut saya dalam hal ini memang harus ada diskusi ya antara suami dengan istrinya untuk pembagian waktu, pembagian ini dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mau katakan begini, pekerjaan rumah tangga hakikatnya tidak lebih ringan dibandingkan pekerjaan di luar. Pekerjaan rumah tangga itu tidak lebih ringan dibandingkan pekerjaan di luar. Dan pekerjaan rumah tangga itu saya kira bukan aib kalau misalkan dikerjakan oleh suami. Menurut saya bukan aib kalau misalkan dikerjakan oleh suami. Kalau misalkan itu dinilai sebuah aib, mungkin karena kebanyakan budaya saja, karena kebanyakan orang begitu. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitung saja, pekerjaan di rumah itu bisa jadi lebih berat dibandingkan pekerjaan di luar. Meskipun pekerjaan misalkan saya dari kampung ya, petani. Meskipun pekerjaan itu petani, misalkan yang berat itu apa ya? Kalau di kampung itu menebang tebu itu loh Pak. Menebang tebu itu pekerjaan yang paling berat ya di pertanian, di petani. Karena nebangnya itu sudah tidak dibayar, baru dibayar itu kalau ngangkut ininya ke truk itu Pak, ngusung ke truk itu. Berat sekali pekerjaan. Kalau saya lihat pekerjaan yang seberat itu pun dibandingkan dengan yang di rumah, saya kira masih berat di rumah Pak. Kalau di nebang tebu itu kita masih ngobrol, masih bisa guyon, masih bisa sembarang kali. Di rumah ngepel, nyuci, ngeramut anak, masak, nyuci piring, ngeringkesi mainan anak, wes pokoknya enggak ada henti-hentinya itu Pak, pekerjaan itu. Enggak ada berhentinya. Tapi kalau misalkan di luar itu kita berangkat pagi, sudah pulang sore, istirahat. Tapi di rumah itu enggak apa namanya? Kayak enggak ada habisnya gitu. Kayak enggak ada habisnya. Jadi mengenai hal-hal yang seperti itu, saya kira apa ya? Perlu ada, ya itu tadi Pak, ada pembicaraan ya, ada pembicaraan antara suami dan istri. Tapi yang jelas, memang ada peran-peran yang tidak bisa digantikan antar masing-masing ini. Contoh, melahirkan itu bisa digantikan suami enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Jadi dalam hal ini kita harus bijak. Untuk yang pertama barangkali di masa-masa awal kita harus ada pembicaraan dengan istri, ya sudah karena memang suami itu tidak bisa melahirkan, tahun-tahun pertama sudahlah domestik dulu misalkan. Nanti anak-anak kalau sudah besar baru ayo kita berperan misalkan mau bersosial dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau misalkan dari awal itu sudah tidak ada pembicaraan, kesepakatan, wah kacau ini kita. Kacau kita.
Dan ini kalau misalkan kita baca ya, kita baca hasil-hasil penelitian internasional, bahwa pemenuhan fitrah masing-masing manusia itu yang lebih membawa ketenangan daripada mengacaukan fitrah ini. Artinya gini, banyak di Eropa terutama dan di Amerika, pasangan itu menyepakati hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah. Misalkan, ya wis, kita berkumpul ya, tapi tidak usah menikah. Gitu. Ya sudah, kita kumpul, laki-laki perempuan kumpul dalam satu kos-kosan, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Ada lagi kesepakatan, sudah kita menikah, tapi kita tidak usah punya anak. Kita masing-masing sibuk bekerja. Gitu. Itu ada kesepakatan-kesepakatan yang seperti itu. Sudah menikah, satu rumah, tanpa punya anak, masing-masing sibuk. Nah, ada yang wajar, yang menikah, punya anak, terus kemudian ya sudah menua dan sebagainya. Nah, dari penelitian masing-masing ini, ternyata manusia yang menjalankan fitrahnya di kemudian hari lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang melanggar fitrah kemanusiaannya itu. Artinya dalam hal ini, kita sebagai manusia, kesepakatan-kesepakatan itu penting dibicarakan di awal, tetapi jangan sampai menyalahi fitrah kemanusiaan. Kembali lagi di sini ditegaskan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan suami istri saya kira akan selesai kalau dalam kebijaksanaan. Nah, kalau misalkan lagi kita hubungkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam surat An-Nisa itu suami di sini ar-rijal qawwamun 'alan nisa, pemimpin atas perempuan. Ar-rijal di sini, ini ada penafsir yang menjelaskan bahwa ar-rijal itu bukan sifatnya jenis kelamin. Bukan. Kalau ar-rijal itu lebih kepada kualitas kepemimpinan. Karena kalau jenis kelamin itu bukan ar-rijal, tapi adzakar. Laki-laki yang ditentukan jenis kelaminnya itu. Jadi dalam hal ini, maka ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu bukan mutlak laki-laki secara jenis kelamin yang menjadi pemimpin perempuan. Tetapi laki-laki yang memiliki kualitas kepemimpinan yang berhak menjadi pemimpin atas perempuan. Maka dalam sebuah rumah tangga misalkan, kalau laki-lakinya sudah tidak memiliki kualitas kepemimpinan, maka boleh kepemimpinan itu diambil alih oleh istrinya. Dalam mengatur anak misalkan, dalam mengatur rumah tangga, si suami kok sudah udzur misalkan tidak memiliki kualitas kepemimpinan, ya sudah berarti nahkoda dipegang oleh istri yang lebih memiliki kualitas kepemimpinan. Maka dalam hal ini kembali lagi bahwa dalam rumah tangga pasangan antara suami istri yang dikedepankan adalah kebijaksanaan ya, kebijaksanaan. Mengenai dalil-dalil saya kira ada banyak dalil yang bisa digabungkan sehingga memunculkan sebuah kebijaksanaan. Dalil tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bahkan bisa dibuat senjata kalau dia hanya dibaca satu saja, tidak melibatkan yang lain. Jadi agar supaya kita bisa menimbulkan kebijaksanaan dan keadilan, marilah kita baca dalil-dalil keagamaan itu selengkap mungkin, bukan secara parsial. Saya kira demikian. Oke, Pak Han. Terima kasih, Pak. Saya mau mengkritisi masalah Al-Quran dan hadis ini, Pak. Kalau kita lihat dari Al-Quran dan hadis yang terakhir, kemudian dari hadis yang pertama itu kelihatannya agak berlawanan, Pak. Mungkin agak menyimpang gitu ya. Apa mungkin dari Nabi itu membuat hadis perkataannya itu berdasarkan dari waktu-waktu jahiliyah. Waktu jahiliyah itu kan perempuan seolah-olah tidak ada harganya. Yang pertama itu, Pak. Terus yang kemudian dari hadis-hadis yang ini itu apakah dari surat nikah? Kalau kita nikah kan ada surat nikah itu, Pak.
kewajiban suami istri, apakah juga diambilkan dari hadis-hadis ini? Yang kedua itu. Terus kemudian yang ketiga, Pak, menambahkan yang tadi, itu dengan haknya suami mungkin tidak memahami masalah isi Al-Quran dan hadis yang terakhir, sehingga suami seolah-olah menuntut apa ya haknya aja. Seperti contohnya itu mau nikah lagi atau mungkin kawin lebih dari satu, itu seolah-olah kalau itu ditolak menyatakan bahwa istrinya itu akan dosa atau dan lainnya. Itu gimana Pak? Itu memang betul begitu ya? Termasuk istri yang apa ya, yang menolak atau mungkin membantah perintah suaminya itu termasuk apa ya, dolim atau termasuk dosa gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaan Pak Handoko yang pertama itu. Seolah-olah ini bertentangan ya antara hadis yang pertama dengan yang ketiga. Nah, apakah memang Nabi berkata demikian yang kemudian bertentangan? Nah, dalam hadis itu satu hal yang perlu kita libatkan dalam pemahaman itu ada yang namanya konteks, Pak. Konteks itu kita lihat kapan Nabi itu bersabda tentang hal yang ini, kepada siapa Nabi itu bersabda, dalam keadaan yang bagaimana Nabi itu bersabda. Dalam lingkungan yang bagaimana juga Nabi itu bersabda. Nah, makanya dalam teks keagamaan atau dalam hal ini hadis Nabiullah Muhammad, terutama itu ya, itu pasti tidak atau pasti dipengaruhi oleh konteks. Sehingga dalam memahami sebuah teks, sebuah hadis, kita harus melibatkan konteks itu. Kita harus melibatkan konteks itu. Jadi tidak hanya berdasarkan teksnya saja, tapi juga harus dengan teksnya. Itu untuk kita bisa mencapai pemahaman yang lebih benar tentang ininya. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan di akta nikah, dicatatkan tentang kewajiban hak dan hak suami dan istri itu, apakah juga melalui dalil-dalil keagamaan? Iya, sebagian melalui dalil-dalil keagamaan memang. Jadi dari hadis-hadis Nabi, dari Al-Quran dan sebagainya, itu yang menjadi ini. Di samping juga nanti ada tambahan dari beberapa pakar tentang kewajiban hak dan suami. Nah, mengenai yang ketiga itu, ada misalkan suami yang bisa sewenang-wenang kepada istrinya, apakah memang apa ya, betul-betul menuruti kemauan agama atau gimana gitu ya. Nah, saya kira ini yang apa namanya, yang perlu kita ini lagi, bahwa pembacaan terhadap agama itu memang harus dibaca dengan cerdas. Jadi bisa jadi orang yang mengatasnamakan agama itu karena memang dia murni dia sudah percaya terhadap agama itu, atau mungkin ada banyak informasi lain yang belum tahu tentang agama itu mengarahkannya bagaimana. Contoh tentang poligami misalkan. Ini banyak juga. Karena agama gimana? Al-Qur'an itu ini kan poligami, maka dia maksa untuk melaksanakan poligami gitu. Apakah itu ajaran agama? Iya, memang ajaran agama. Tapi keadilan itu juga ajaran agama. Jadi poligami itu memang agama membolehkan. Tapi keadilan itu diwajibkan oleh agama. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan anjuran agama poligami, tetapi kemudian kita melakukan ketidakadilan, apakah itu agama? Bukan agama. Agama itu tidak mungkin melakukan satu kebaikan, tetapi melanggar kebaikan yang lain. Tidak mungkin melakukan kebaikan, malah menghancurkan kebaikan yang lebih baik lagi. Itu agama tidak mungkin yang seperti itu. Jadi dalam hal ini kita harus membacanya dengan baik. Berarti poligami dilarang? Enggak dilarang. Boleh poligami itu, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan. Sekarang kalau misalkan si istri dengan ada kemudorotan apa, sementara suami masih bisa,
apakah kemudian tidak boleh melakukan poligami? Nah, ini kan juga tidak adil kan? Ini kan juga tidak adil. Tapi kalau misalkan si suami pas-pasan, si di keluarga masih sehat-sehat semua, mari ngono kate melakukan poligami, ini kan juga tidak adil. Jadi semua itu adalah tendensinya pada sebuah keadilan tadi. Keadilan tadi. Sehingga kembali lagi dalam hal ini kita membaca teks keagamaan itu memang harus dengan kebijaksanaan. Jadi teks yang tidak terbaca dengan keseluruhan, menyeluruh, itu biasanya cenderung kepada kesalahpahaman. Nah, ketika salah paham, itu nanti cenderung melahirkan kesewenang-wenangan dan seterusnya.